Rel, udah belajar materi arsitektur komputer tentang ISA belum? Aduh, belum lagi, Waf. Ayo deh, belajar bareng sama gua lewat video yang ada di e-learning aja. Ayo, boleh. Gas! Ayo Rel, duduk, terus kita mulai. Hai semua, perkenalkan nama saya Susi. Kalian bisa panggil saya Ibu Susi. Di sini saya akan menjelaskan tentang ISA dan mode pengalamatan. Klasifikasi ISA. ISA, Instruction Set Architecture, adalah jembatan antara perangkat lunak dan perangkat keras yang menentukan bagaimana prosesor memahami dan menjalankan instruksi. ISA mendefinisikan jenis operasi, jumlah operan, format instruksi, mode pengalamatan, serta cara data disimpan di register atau memori. Lalu ada dua tipe arsitekturnya. Yang pertama itu berdasarkan lokasi operan. Di dalamnya ada 1. Register-register load store. Pada model ini, semua operasi aritmatika dan logika dilakukan di register. Memori hanya dapat diakses melalui instruksi load dan store. Konsekuensinya, pipeline sederhana, decode cepat, tapi kode lebih panjang. Lalu yang kedua, register memori. Dalam model ini, salah satu operan dapat langsung diambil dari memori tanpa harus di-load terlebih dahulu ke register. Dampaknya, kode lebih padat, tapi hardware lebih kompleks. Lalu yang ketiga, memori-memori. Pada model ini, baik operan maupun hasil operasi disimpan langsung di memori. Operasi aritmatika dapat dilakukan antar alamat memori tanpa penggunaan register perantara. Implikasinya, instruksi padat tapi sulit diimplementasikan, jarang dipakai modern. Lalu yang kedua, peran modern, RISC versus CISC. Di dalamnya ada RISC, MIPS, RISC-V. Menggunakan instruksi berukuran tetap atau fixed length, dan model load store. Semua operasi sederhana dan seragam membuat pipeline cepat dan stabil. Konsekuensi dari karakteristik ini adalah performa tinggi, hardware simple, code size lebih besar. Lalu yang kedua, CISC, x86. Instruksi memiliki panjang bervariasi dan banyak addressing mode. Dampak dari pendekatan ini adalah kode lebih padat tapi decoding kompleks. Lalu ada format instruksi dan skema pengkodean. Yang pertama ada elemen umum format instruksi, yang isinya opcode, menunjukkan operasi yang dilakukan prosesor, seperti ADD, load, atau branch. Bagian ini memberitahu unit kontrol tindakan apa yang harus dieksekusi. Register specifier, menunjukkan register sumber dan tujuan, misalnya RS, RT, RD, pada MIPS. Jumlah bitnya menyesuaikan banyaknya register. Semakin banyak register, semakin efisien akses data. Immediate atau displacement, berisi nilai konstan atau offset alamat yang langsung digunakan dalam instruksi. Contoh, LW, R1, 100, R2. Ukurannya mempengaruhi jangkauan data dan panjang instruksi. Special field, digunakan untuk fungsi tambahan seperti shift amount, func code. Pada MIPS, serta prefiks di x68 yang mengubah perilaku instruksi utama. Lalu yang kedua, ada trade-offs utama, yang isinya ada fixed length memberikan keunggulan berupa decode yang cepat dan pipeline yang stabil, sehingga cocok untuk performa tinggi. Variabel atau hybrid menghasilkan kode yang lebih ringkas, cocok untuk perangkat dengan memori terbatas. Desainer ISA menyeimbangkan antara kecepatan atau performance dan kepadatan kode atau code density sesuai kebutuhan sistem. Lalu ada juga skema pengkodeannya untuk variabel length karakteristik utamanya yaitu panjang instruksi berbeda-beda, lebih hemat ruang karena hanya menyimpan data yang perlu. Contohnya x86, instruksi bisa 1-17 byte, kode padat tapi decoder kompleks. Untuk fixed length, karakteristik utamanya yaitu semua instruksi berukuran sama, misal 32 bit, mudah di-fetch dan decode. Contohnya, MIPS, RISC-V, cocok untuk pipelining dan desain hardware sederhana.
Dan untuk hybrid, karakteristik utamanya yaitu kombinasi dua panjang instruksi, 16 atau 32 bit, untuk efisiensi memori tanpa kehilangan fleksibilitas. Contohnya, ARM Thumb, MIPS 16, menghemat ukuran kode hingga 40%. Selanjutnya, ada addressing modes. Addressing mode adalah cara instruksi menentukan lokasi operan, nilai atau alamat data. Bisa langsung dari instruksi, dari register, atau dihitung dari alamat memori, displacement, index, dan lain-lain. CPU menghitung effective address atau EA sesuai mode yang digunakan. Data penggunaannya yaitu displacement dan immediate mendominasi, yaitu antara 75 sampai 99% dari total penggunaan dalam program nyata. Ukuran ideal displacement 12 sampai 16 bit, immediate 8 sampai 16 bit. Mode lain jarang, hanya untuk kasus khusus. Nah, ada juga implikasi desainnya. Terlalu banyak mode pengalamatan akan mengakibatkan hardware dan pipeline menjadi lebih kompleks, serta menyebabkan CPI meningkat. Mode pengalamatan yang sederhana seperti register, immediate, dan displacement akan membuat pipeline lebih stabil dan memudahkan compiler bekerja secara efisien. Prinsip RISC, semakin sedikit mode pengalamatan, semakin tinggi performanya. Lalu ada jenis-jenis umum. Mode pengalamatan dalam arsitektur komputer menentukan bagaimana sebuah instruksi menemukan operan yang akan diproses. 1. Immediate. Pada mode immediate, nilai operan sudah tertanam langsung di dalam instruksi. Ini membuat eksekusi menjadi sangat cepat karena prosesor tidak perlu mencari data di memori atau register. 2. Register. Mode register menggunakan operan yang berada sepenuhnya di dalam register prosesor. Karena register merupakan lokasi tercepat di CPU, mode ini menghasilkan instruksi yang sangat efisien dan cepat. 3. Displacement atau base plus offset. Pada mode ini, alamat efektif dihitung dari nilai sebuah register atau base ditambah offset. Mode ini sering digunakan untuk mengakses array, struktur data, atau field dalam suatu objek yang posisinya relatif tetap. 4. PC relatif. Mode PC relatif menentukan alamat target berdasarkan nilai program counter atau PC ditambah offset. Teknik ini sangat efisien untuk instruksi branch atau lompat dalam program, karena tidak memerlukan perhitungan alamat rumit. 5. Register indirect. Mode register indirect menggunakan isi sebuah register sebagai alamat memori. Mode ini cocok untuk akses yang bersifat dinamis, seperti pointer dalam bahasa pemrograman. 6. Index atau scaled. Pada mode index atau scaled, alamat dihitung dari base register ditambah register index yang dikalikan faktor tertentu atau scale. Mode ini ideal untuk mengakses elemen array besar atau struktur data yang berulang. Selanjutnya ada kasus MIPS, model RISC dalam buku. MIPS digunakan sebagai contoh klasik arsitektur RISC karena desainnya sederhana, efisien, dan mudah diimplementasikan. Model load and store. Semua operasi aritmatika dan logika hanya dilakukan antar register, sementara akses memori dilakukan lewat instruksi load dan store saja. Hal ini menyederhanakan desain prosesor dan membuat pipeline dapat berjalan lebih cepat dan teratur. Instruksi 32 bit fixed length. Setiap instruksi memiliki panjang tetap 32 bit. Dengan ukuran seragam, CPU dapat mendekode instruksi secara cepat dan paralel tanpa harus menghitung batas instruksi, menghasilkan performa tinggi dan efisiensi pipeline. 32 General Purpose Registers, R0 sampai dengan R31. MIPS memiliki 32 register umum, di mana R0 selalu bernilai 0. Register yang banyak memungkinkan penyimpanan variabel langsung di CPU, mengurangi kebutuhan akses memori, dan mempercepat eksekusi. R0 membantu menyederhanakan operasi seperti pengecekan nol atau penyalinan data. Format instruksi, R-type, E-type, dan J-type. 1. R-type, untuk operasi antar register, ADD, SUB, AND, dan sebagainya. Yang kedua, E-type, untuk operasi dengan konstanta atau immediate, load, store, dan branch. Yang ketiga, J-type, untuk instruksi jump ke alamat tertentu. Ketiganya membuat struktur instruksi MIPS konsisten dan mudah didekode oleh hardware. Kelebihan utama, pipeline sederhana, throughput tinggi,
efisiensi eksekusi tinggi, serta cocok dijadikan modal pembelajaran arsitektur RISC. Desain MIPS menggabungkan kesederhanaan hardware dengan efisiensi compiler, menjadikannya fondasi bagi banyak arsitektur modern, termasuk RISC-V. Kesimpulannya, MIPS adalah representasi ideal dari filosofi RISC, instruksi sederhana, struktur seragam, pipeline efisien, dan kinerja optimal. Selanjutnya, ada control flow, branches, dan implikasi pengkodean. Control flow. Instruksi control flow seperti branch mengatur arah eksekusi program, misalnya kondisi dan perulangan. Pada arsitektur MIPS, teknik PC Relative Addressing digunakan untuk menentukan alamat tujuan berdasarkan posisi saat ini, yaitu program counter plus offset. Cara ini efisien karena sebagian besar cabang berada dalam jarak dekat, sehingga tidak perlu menyimpan alamat absolut. Offset berukuran 8 hingga 16 bit menjadi pilihan ideal untuk menyeimbangkan antara jangkauan dan efisiensi ukuran instruksi. Selanjutnya, implikasi pada pengkodean. Bentuk pengkodean instruksi mempengaruhi kinerja dan efisiensi kode. Fixed length 32 bit digunakan pada RISC seperti MIPS dan RISC-V agar fetch dan decode seragam, mempercepat pipeline serta menyederhanakan desain hardware. Hybrid atau variable length 16 hingga 32 bit, seperti ARM Thumb atau MIPS 16, dirancang untuk perangkat dengan memori terbatas karena dapat menghemat ukuran kode hingga kurang lebih 40%, meskipun decoding sedikit lebih kompleks. Pilihan format ini menjadi kompromi antara throughput tinggi fix dan ukuran kode kecil hybrid. Selanjutnya, peranan compiler. Compiler berfungsi menerjemahkan bahasa tingkat tinggi ke instruksi mesin dengan cara paling efisien. Desain ISA yang konsisten dan sederhana memudahkan compiler memilih instruksi optimal, mengatur register, dan memanfaatkan addressing mode dengan efisien. Sebaliknya, ISA yang terlalu kompleks membuat optimasi sulit dilakukan. Karena itu, arsitektur seperti MIPS dirancang agar bersahabat dengan compiler, menghasilkan performa tinggi tanpa rumit dalam pengkodean. Baik, demikian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Saya harap penjelasan tadi dapat membantu Anda memahami konsep yang kita bahas. Jika masih ada pertanyaan, silahkan disiapkan untuk sesi diskusi atau dapat disampaikan melalui pesan. Terima kasih atas perhatiannya. Beres deh. Gimana? Udah ngerti belum habis lihat videonya? Insya Allah ngerti, Waf. Oke deh, cari makan yuk. Lapar nih gua. Ayo, sama nih, gue juga lapar. Ayo, gas!